Bagai serial drama, polemik pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Kedua belah pihak yang sesama menyandang status besan, yakni Dodi Sudrajat dan Haji Faisal, berbeda pandangan mengenai permasalahan tersebut. Meski wacana pemindahan makam Vanessa Angel sebelumnya sempat mereda, kini kembali panas usai pihak Dodi Sudrajat tetap ngotot akan memindahkan makam putrinya. Lalu seperti apa perselisihan dua besan tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share serta komen di channel YouTube ini. Sementara saat disinggung mengenai rencana pemindahan makam Vanessa Angel, pihak Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya Jamaluddin Kudubun mengatakan jika rencana pemindahan makam Vanessa Angel akan dilakukan usai menggelar acara kirim doa 100 hari. Bagi keluarga Dodi Sudrajat sendiri, pemindahan makam Vanessa Angel ialah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Menurutnya, keputusan pemindahan makam Vanessa tidak lain adalah wasiat Vanessa sendiri yang ingin dimakamkan di samping makam ibundanya. Sudah berjalan dan rencananya sih insya Allah setelah 100 hari lah baru kemudian rencana pemindahan makam itu dilaksanakan. Gitu. Udah, masalah udah kok, udah disampaikan. Masa yang disampaikan ke saya bahwa semua itu udah ready, udah tinggal menunggu waktunya aja kok. Semua perizinan juga semua udah diurus semuanya, udah beres. Ya itu kan hak dia masing-masing ya. Memang kita hingga saat ini kan juga belum bertemu dengan Pak Haji Faisal dan keluarga untuk membicarakan ini. Memang ada rencana untuk itu. Tanggal 1 kemarin itu kita berencana untuk datang silaturahmi untuk membicarakan ini juga salah satunya. Nah, karena tanggal 1 itu beliau ada acara keluarga Pak Haji Faisalnya, terus kemudian mestinya hari Sabtu dan hari Minggu kemarin, cuma karena belum ada konfirmasi bahwa kesediaannya kapan, jam berapa, ya akhirnya kita hingga saat ini belum ada kesempatan untuk bertemu dengan beliau untuk membicarakan ini. Tapi pada prinsipnya begini sebenarnya. Pak Dodi itu juga pengen banget agar ketika terjadi pemindahan makam almarhumah Vanessa itu juga bersama dengan suaminya. Cuma kan kita tidak bisa memaksakan, kan harus juga ada pembicaraan terkait itu. Nah, karena belum ada pembicaraan, ya kita juga tidak mau sesumbar, tidak mau seenak kita aja menggaransikan bahwa iya mereka setuju dan lain-lain juga. Kita juga nggak mau ke sana. Nah, makanya kita lagi sedang mencari waktu. Itu udah berkomunikasi dengan Pak Haji Faisal melalui lawyernya Bang Sandi Arifin untuk bisa mengatur waktu kira-kira kapan. Ya kita sih anytime. Ya namanya orang meninggal itu kan pada akhirnya kan satu ada di mana, satu ada di mana. Tapi kan kalau sebagai orang yang yakin, yang tahu tentang agama, ya kita kan pada akhirnya Allah mempertemukan semua itu di akhirat nanti. Mau itu dia suami istri, mau itu dia bukan suami istri. Nah, sehingga saya kira kalau terlalu jauh ke sana ya bukan juga kapasitas saya untuk itu. Jadi begini, ini perlu aku luruskan ini supaya kita jangan sampai salah paham. Yang pertama, ini bukan semata-mata keinginan Pak Dodi, tapi ini adalah wasiat dari almarhumah Vanessa Angel. Dan itu disampaikan bukan cuma hanya kepada bapaknya, kepada Pak Dodi, tapi juga kepada tantenya, teman-temannya, termasuk juga pencipta lagunya. Itu juga disampaikan semuanya bahwa suatu ketika manakala beliau sudah tidak ada umur, beliau ingin agar beliau satu makam sama ibunya. Itu. Nah, setelah itu kemudian pihak keluarga juga merespon ini dengan mengadakan rapat besar keluarga, memutuskan ini gimana nih, ada wasiat dari almarhumah. Nah, karena itulah semua keluarga sepakat. Karena sepakat itulah kemudian Pak Dodi jauh-jauh hari menyampaikan kepada teman-teman supaya jangan kita salah paham nih. Jadi ini bukan kucuk-kucuk tiba-tiba aja
karena apa ada sesuatu terus langsung mau dipindahin makam, enggak. Karena memang ada wasiat. Wasiat itu kan dalam agama itu wajib harus dilaksanakan. Nah itu karena itu kemudian mau dipindahkan. Di sisi lain juga kalau kita lihat ya dari makam yang saat ini ya bukannya tidak baik, cuma sepertinya dia agak sedikit mepet ke jalan raya juga. Ke depan Jakarta ini kan tahu sendiri, kita bangun pagi aja besok udah bisa berubah di mana-mana karena pembangunannya kan dia terlalu begitu cepat kan. Karena itu kita juga khawatir ke depan kalau sampai terjadi pembangunan terus digusur dan lain sebagainya, ya udah kita antisipasi itu. Sekarang ini juga makam yang sekarang ini ada Ibu Almarhumah Vanessa Angel, itu kan juga ya makam yang memang dikelola oleh pemerintah daerah, kemudian dia tertata baik, rapi. Jadi ya kita yakin lah mudah-mudahan ini ya akan lebih baik lah untuk almarhum. Di tempat yang berbeda, Agus Faisal selaku petugas TPU Bifak mengaku jika sampai dengan saat ini belum ada permohonan dari pihak keluarga Dodi Sudrajat terkait pemindahan makam Vanessa Angel yang santer diberitakan. Lebih lanjut, petugas TPU Bifak itu menjelaskan prosedur dan aturan pemindahan makam dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu aturan yang harus dipenuhi ialah lamanya pemakaman sebelumnya minimal sudah berumur 3 tahun. Lalu bagaimana dengan pemindahan makam Vanessa Angel yang baru berumur hitungan bulan? Untuk saat ini di TPU Karet Bifak belum ada pihak keluarga yang datang ataupun melengkapi buat pemberkasan yang pemindahan itu sendiri. Saya kebetulan petugas administrasi di sini juga belum menerima atau ketemu dengan pihak keluarga. Ya untuk yang info yang beredar sih seperti itu ya, info yang beredar di dunia maya dan lain sebagainya. Katanya mau dimakamkan disatukan dengan ibunya di sini. Tapi untuk saat ini kita dari TPU Karet Bifak belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak keluarga. Belum ada. Saya belum ketemu dari pihak keluarga almarhum Vanessa yang datang ke sini. Belum ada yang datang ke sini juga sih dari pihak kuasa hukum dan lain sebagainya. Untuk di Pemda DKI sih kita kalau misalkan ada pemindahan kerangka itu minimal jenazah sudah dimakamkan 3 tahun di makam tersebut baru bisa dipindahkan gitu. Kecuali mungkin ada bencana alam dan lain sebagainya gitu kan, itu dikeluarkan kehendak dari kita juga. Kalau untuk ini, kalau Pemda DKI sih 3 tahun baru bisa dipindahkan ke tempat lain. Pak, bisa dikatakan kalau untuk saat ini berarti kalau makam almarhum Vanessa itu belum 3 tahun berarti belum bisa untuk dipindahkan, Pak? Belum bisa. Kalau dari TPU Bifak misalkan mau dipindahkan keluar itu belum bisa. Harus minimal 3 tahun. Saya sendiri belum ketemu dengan pihak keluarga ataupun itu ya dari tugas ini belum ada yang menerima atau ketemu dengan pihak keluarga almarhum Vanessa. Meski pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel akan tetap dilakukan, Jamaluddin Kudubun selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat mengatakan jika kliennya tetap menjaga hubungan baik dengan besannya, Haji Faisal. Dalam penuturannya kepada awak media, komunikasi antara pihak dari Dodi Sudrajat dan Haji Faisal melalui masing-masing kuasa hukumnya masih terus dilakukan. Menurutnya hal itu penting mengingat perdamaian di luar pengadilan masih terus diupayakan menjelang 100 hari kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang akan jatuh pada tanggal 12 Februari 2022 mendatang. Haji Faisal saat ini tengah mempersiapkan acara pengajian untuk mengenang kepergian Vanessa dan Bibi yang meninggal pada tanggal 4 November 2021 silam. Namun, di tengah meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19 yang masih melanda ibu kota, Haji Faisal tetap akan menggelar acara pengajian, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Lantas, seperti apa kerinduan Haji Faisal jelang 100 hari kepergian Vanessa dan Bibi? Dia baik-baik aja.
Aku yang sering kontak-kontakkan sama Pak Haji Faisal, kemudian Bang Sandi juga sering komunikasi sama aku. Cuma memang terakhir ini aja Pak Haji Faisal mungkin sibuk, jadi beberapa telepon dan aku beliau nggak respon. Jadi biasa melalui lawyernya aja Bang Sandi komunikasi. Termasuk juga tanggal 1 kemarin kan kita mau datang ketemu berapa hari libur kan waktu itu. Cuma karena konfirmasi dari pihak lawyernya Bang Sandi bahwa Haji Faisal hari itu pagi itu beliau ada acara keluarga, makanya kita belum sempat datang. Gitu. Kemudian yang berikut lagi kemarin hari Sabtu dan hari Minggu itu kita rencana juga untuk mau datang bertemu. Cuma karena belum ada konfirmasi dari lawyernya apakah beliau bersedia atau tidak, ya makanya kita belum ada kabar saat ini. Tapi kita selalu mencoba untuk membangun komunikasi untuk menanyakan kapan bisa ada waktu kita duduk, kita bicara, selesaikanlah inilah dari hati ke hati. Biarkan proses pengadilan berjalan, tapi kan bisa juga perdamaian itu kan di luar pengadilan juga bisa. Nah, karena kita belum bertemu aja, belum ada kesempatan untuk duduk dan membicarakan ini secara bersama-sama. Tapi kalau sudah kita duduk, kita menjelaskan semuanya, insya Allah pasti beliau mengerti. Usia gelisah. Dan itu disampaikan kepada banyak orang, bukan cuma hanya 1-2 orang. Dan semua mengkonfirmasi, ya tadi kepada bapaknya, kepada tantenya, kemudian kepada pencipta lagunya, teman-temannya juga beberapa juga mengkonfirmasi hal yang sama, bahwa memang almarhumah itu menghendaki seperti itu. Jadi bukan keinginan Pak Dodi atau kemauan Pak Dodi. Nah ini yang mesti kita luruskan nih, nanti jadi melebar kemana-mana lagi. Kemarin kami sudah sepakat sebenarnya ya keluarga untuk mengadakan 100 hari ini agak berlebih daripada hari biasa. Tetapi tahu-taunya COVID semakin hari semakin menjadi, Omikron semakin berkembang. Tentu saya selaku orang tua tentu memikirkan kemaslahatannya, kebaikan kepada orang banyak. Kalau nanti saya mengadakan di sini berjumpa dengan orang ramai-ramai, mungkin acara saya akan ramai karena banyaknya simpati, banyaknya WA masuk. Tetapi demi kemaslahatan, demi kebaikan untuk kita bersama, maka acara tersebut saya batasi. Mungkin akan hadir 50 orang atau ya apakah akan sampai 100 orang, saya allahu alam. Mungkin saya sendiri masih dalam berpikir untuk mendirikan tenda aja, saya masih berpikir nih, agar jangan terlalu banyak orang. Cuman saya tetap akan membacakan doa-doa dan surat Yasin di sini, walaupun hanya bersifatnya keluarga-keluarga yang dekat, orang-orang tertentu lah kan. Kita harus memikirkan keselamatan agar hal-hal yang tidak kita inginkan dengan terjadi di dalam masyarakat. Sebenarnya iya, kan setiap Jumat saya akan ke situ, pagi-pagi Jumat saya ke situ. Kembali lagi, tadi istri saya pulang pilek, udah terjadi pilek, demam. Katakan demam belum lah, tapi pilek. Saya khawatir kalau besok semakin mungkin saya nggak jadi. Tapi kalau pileknya hilang, demamnya hilang, ya biasanya saya Jumat datang. Tadi saya udah mikir ke situ, gimana besok kita mau ke sana. Jadi ya kadang-kadang kan ada aja halangan. Kadang nggak hujan, ya gitu tadi. Udah pilek tadi sehingga nggak kemana-mana saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.